yang kalian harus tahu guys, itu nomor satu nutrisi. Semua pelatih itu yang bilang dulu pernah ada Sintayong, lu tau Sintayong? Tahu. Siapa? Handuk Saram, orang Korea. Ada surat itu nongol, terus akhirnya minta medalinya dibalikin dan dikasih ke yang juara 2. Itu kan aneh. Sekarang logikanya kalau emang Bang Afu masih dalam masa hukuman doping, itu kan ada namanya daftar ulang. Tadi aja ada daftar ulang. Atlet itu nggak boleh yang ikut PON ya dan udah lolos itu nggak boleh kena dalam masa sanksi apapun. Kalau gue masuk final, gue lagunya itu The Game, kadang lagunya Creed. Nah itu dua itu doang. Karena gue cuma 2 kali masuk final. Oke guys, kali ini langsung kita mulai acara di Strong News nih. Gua agak sedikit sedih sih kali ini, karena hal yang pertama, gue mau mereview soal PON 2024 Aceh dan Sumatera, yang terjadi di Aceh dan di Sumatera Utara. Tapi gue disclaimer dulu ya. Ini pandangan gue, point of view gue sebagai pecinta fitness dan binaraga. Gue mau sedikit mengkritik atau memberi saran ya untuk PON kali ini. Kalau dilihat, kalau ada yang komen gini, Leo, lu siapa? Lu kan bukan siapa-siapa di dunia binaraga. Gue hanya masyarakat biasa yang suka binaraga dan ingin binaraga Indonesia itu maju, poinnya. Yang kedua, maju dan nggak mundur. bener kan, nggak mundur, karena gue di sini justru melihat suatu kemunduran gitu. Kita bahas PON-nya dulu ya, Leo. Nggak apa-apa kan tangan gue gini? Pegel. Naik motor, namanya juga naik motor. Gue mau bahas soal PON 2024 ini. Ada sedikit banyak di sosmed, kita bisa lihat juga. Ada yang pada upload atlet-atlet catering yang disediakan oleh panitia di PON kemarin. Jadi PON makanannya sehari itu dapat 3 kali ya, Leo ya. Dapat dari jam 10, terus jam 4, sama malam jam 9. Itu nasi box gitu. Dan di situ untuk atletnya yang tadi kalau kebanyakan kita lihat itu nasi, ada telur 1 ya. Ada ayam sepotong atau ikan sepotong, dan ada side dish-nya itu ada yang momogi ya tadi di video. Ada momogi, ada susu real good ya. Real good, terus ada ya menurut saya, menurut balik lagi nih, kalau untuk kalau untuk apa Leo, kayak apa yang timnya gitu, apa sih official mungkin oke lah ya. Ya karena mereka hanya menemani atau sifatnya cuman mensupport atlet. Tapi kalau menurut saya, atletnya justru harusnya nggak boleh kayak gitu. Karena nutrisi itu kalau di dunia olahraga, yang kalian harus tahu guys, itu nomor satu nutrisi. Semua pelatih itu yang bilang dulu pernah ada Sintayong. Lu tau Sintayong? Tahu. Siapa? Handuk Saram, orang Korea. Jadi dia pernah jelasin, kan ditanya tuh sama Deddy Kobuzier, apa sih bedanya latihan kalau orang luar negeri sama orang Indonesia? Bedanya, pertama mereka nge-gym, yang kedua makanan. Nah, berarti makanan itu hal yang sangat penting. Core-nya dari atlet itu kan nutrisi yang masuk di dalam tubuh kita. Gimana atletnya mau
performanya mau bagus kalau makanannya juga dalam tanda kutip quote on quote sederhana ya. Bukannya terus lah harusnya bersyukur dong dikasih. Oh bukan gitu konsepnya. Ini konsepnya olahraga bos. Apalagi olahraga performa. Makanan emang harus performa juga. Harus yang nutrisinya pas dan makanan yang bagus itu akan menambah performa kita untuk tanding. Apalagi kan 3 hari nih. Kalau gue lihat dari technical booknya, jadi 3 hari sebelum tanding tuh atlet datang, baru tanding, abis itu 2 hari baru pulang. Jadi mereka tuh total 5 hari di Aceh atau di Sumatera. Oke, dan berikutnya itu kalau kayak banyak pertandingan yang katanya curang, kalau itu emang di semua PON mungkin ada ke berita-berita seperti itu ya, ada daerah yang dicurangin atau apa. Nah ini balik ke bodybuilding. Nah ini olahraga yang gue cintai banget ini guys. Kebetulan gue tuh dapet technical handbooknya digital, dikirim oleh salah satu atletnya. Namanya Technical Handbook PON ke-21 tahun 2024 Binaraga. Gue mau bacain di sini. Ini di poin-poinnya ya, guys. Ini bagus sih kalau ini. Oke, nah. Ini jadi ada tanggal-tanggalnya. Ada pendaftaran ya. 8 Januari sampai 7 Mei. Oh, ini untuk pendaftaran binaraganya. Terus transportasi, konsumsi tuh ya tadi dibilang tadi. Terus kesehatan, keamanan, geografi, ada geografi ya Leo. Ada susunan pengurus inti. Oke, ketua ini. Nah kita langsung aja ke jadwal pertandingannya. Waktu dan tempat perlombaan. Perlombaan itu harinya ada 3 ya. Pertama tuh Selasa sampai dengan Rabu. 2 ya. Perlombaannya tuh 2 hari, Selasa sampai Rabu, 10 dan 11 September. Waktunya dari jam 10 sampai dengan jam 6, tulisannya di sini 18. Tempatnya di 4 Points Hotel, Kota Medan. Ini hotel bagus nih Leo. Nama aja 4 Points. Dia poinnya 4. Kalau 1 point dia nggak bagus. Bintang 1 parah lu. Terus ini ada latihan ya, latihan seminggu sampai Senin 8 sampai 9 September sama di 4 Points Hotel. Berarti kalau ini atlet binaraganya lumayan tercukupi ya, karena sarapannya kan hotel ya kayak kita ya kan. Bisa pesan telur 10. Bayar sendiri tapi. Ada meeting manager itu hari Minggu 8 September. Ada judge meeting itu hari Senin. Oke, nomor perlombaan ada 11 nomor plus 1 eksebisi. 11 kelas putra, 1 kelas putri eksebisi di hari di totalnya ya. Ini ada 1 men sport fisik up to 170 cm. Yang kedua men sport fisik over 170 cm. Terus yang ketiga men's athletic physique up to 175. Oke. Yang keempat eksebisi woman model fisik. Yang kelima bodybuilding kelas 55. Yang keenam kelas 60, seterusnya sampai yang nomor 12 bodybuilding kelas 85 plus gitu. Sebelumnya gue emang belum sampai ke level PON ya. Jadi hanya level RW dulu Leo. RW Condet, Kampung Makassar dulu gua. Total medali yang diperebutkan 11, perak emas 11, perak 11, perunggu 11, jumlah 33. Kelayakan peserta, persyaratan umum. Oke. Usia atlet nih, gue juga baru tahu nih kalau atlet peserta PON di cabang olahraga binaraga menerapkan batasan usia maksimum 49 tahun.
dalam tanda kurung kelahiran tahun 75. Itu ada batasnya ternyata ya. Kenapa nggak dibikin kelas master aja satu ya? Iya. Leo ya? Nanggung. Nanggung ya. Oke. Oke nih jadi jadwal perlombaan hari Selasa itu prejudging untuk men's sport fisik, men's atletik dan women. Hari Rabu itu prejudging binaraga dari jam 10 dan seterusnya sampai final. Oke gini guys. Mungkin gue nggak datang langsung ke Medan di 4 Point Hotel. Juga gue nggak ada di sana dalam prejudging, nggak ada di sana dalam final. Tapi di sini gue mencatat ada 2 masukan buat panitia PBFI pusat ya untuk acara sekelas PON. Ya ini masukan aja atau saran untuk gimana biar binaraga ini lebih menarik di mata penonton, karena gue dari sisi pecinta fitnessnya gitu. Yang pertama adalah waktu antara terakhir prejudging dan final. Kalau di sini yang gue lihat itu tulisannya prejudging tuh kelar jam 2, terus final itu mulainya jam 2.30 gitu. Menurut gua kenapa mereka kayak mau dalam tanda kutip buru-buru mau selesainya nggak gitu malam, padahal dia udah disediain 2 hari dan itu sangat lowong ya harinya. Terus juga pesertanya udah tahu ada berapa, mungkin satu kelas tuh cuma ada 7 ya plus tuan rumah. Itu ngapain terlalu dimepetin jadwalnya? Karena apa? Karena di binaraga sendiri nih, yang gua tahu ya, nih mohon maaf nih kalau gua salah, mohon dikoreksi. Jadi kalau ada namanya binaraga itu ada prejudging, ada final guys. Di prejudging tuh biasanya di pagi atau siang. Biasanya dulu di kelas gua, kelas berat itu dulu jam 11, jam 12 tuh. Prejudgingnya kita itu ada kelas berat, kelas terakhir ya. Selesai prejudging itu biasanya nih dulu yang pertandingan yang gue ikuti kayak Mister Indonesia, kayak dulu Pesaraga, itu masuk lagi final tuh mulai habis maghrib Leo. Habis maghrib, ngerti gak? Kenapa? Tanya dong kenapa Leo? Kenapa habis maghrib? Nah, Gak bisa. pertama gini, ada jeda waktu dari selesai prejudging sampai ke final. Ini ngomongin waktunya senggang ya. Karena ini kan acara PON atau acara-acara gede lainnya. Kenapa dibikin itu? Karena ada kesalahan-kesalahan di pas prejudging bisa dibenerin di pas final, dan itu butuh waktu. Makanya banyak di luar negeri ya, habis prejudging dan final badannya berubah. Yang tadinya kurang kering jadi makin kering, yang tadinya agak smooth jadi keras, yang tadinya mungkin ada yang kecapean bisa istirahat dulu dan jadi seger, badannya lebih maksimal. Nah itu poinnya, atlet itu butuh adjustment. Bahkan guys, anjing gue udah dramatis banget ya, Mister Olympia ya, itu prejudgingnya Saturday, finalnya Sunday. Ngerti gak? Kenapa mereka mau 2 hari? Karena biar maksimal. Pertama fokus di prejudging. Jadi gue pernah ada cerita dari Henny Rembet langsung telepon gue waktu itu, nggak mungkin banget ya ceritanya. Jadi waktu itu Jay Cutler dia waktu prejudging itu nilainya tipis katanya sama yang juara 2, sama yang urutan kedua sorry. Waktu itu kalau nggak salah Victor Martinez itu 2007 Mister Olympia kan, 2006 Jay Cutler menang, 2007 lawannya Victor Martinez. Nah di prejudging banyak penonton bilang Jay Cutler agak sedikit basah, maksudnya smooth ya, orang sana bilang smooth, gak ada yang bilang basah. Nah di situ dia dikasih waktu sehari. Ngapain Leo? Dia kardio dan sauna seharian. Lu bayangin tuh. Jadi dia bisa kesalahan yang prejudging dibenerin sehari, terus tidur, besoknya dia siap-siap mau final. Nah kalau itu kan pertandingan super gede ya Olympia. Kalau di pertandingan yang kayak Chicago Pro, tahu Chicago? Tahu. Deket Ciawi. Cimahi.
Itu kalau di Chicago emang tanding siang ya, kelar prejudging siang, baru final tuh malam. Jadi emang di-adjust. Kenapa? Karena biar binaraganya itu atau atletnya dia tahu kesalahannya di mana dan dia masih ada waktu untuk memperbaiki itu. Kalau ada yang terlihat sedikit water, banyak air, dia langsung misalnya kardio, bisa langsung sauna, atau dia minum diuretik misalnya ya. Nih gue bukannya ini, tapi contohnya seperti itu gitu loh. Kalau waktunya ini terlalu, gue lihat jadwal ini terlalu mepet, lu kelar jam prejudging siang, maksudnya jam 2 misalnya, jam 3 udah main lagi yang final, dia nggak sempet istirahatnya, nggak sempet, atletnya yang kecapean baru kelar yang tadi, yang kelas pertama, kelas 55, udah harus persiapan lagi. Sedangkan dia nyewa hotel ini kan seharian, udah bukan seharian lagi, bisa berapa hari di hotel ini. Ngapain lu kelar buru-buru gitu loh. Ngerti nggak kalian poin? Nah, jadi kecuali lu tandingnya nyewa di mall, disuruh buru-buru sama pihak mall, ya oke lah dimepetin. Ini kan enggak. Pasti kalian binaraga itu nyewa 4 point ini, hotel 4 point ini, misalnya 5 hari full board. Itu berarti kan convention centernya disewa dong Leo, ya nggak? Ballroomnya. Ngapain di buru-buru gitu? Apa buru-buru mau kelar? Anjay. Kenapa sih buru-buru mau party? Anjay, nggak juga ya. Oke, itu saran gue yang pertama. Dan yang kedua, dan ini ngomongin soal dunia entertainment ya, karena binaraga itu harusnya kalau di final itu namanya udah entertain penonton dan juga kasih lihat yang terbaik. Di sini yang gue lihat adalah pas individual rutin yang masuk final 5 orang malamnya itu, ya, itu kan ada individu rutin, kok nggak 1 atau 2 menit dia pusing sendiri ya. Itu harusnya kalau yang udah kelas pon ya, dulu gua kelas zaman gua pesaraga aja, kita ngasih lagu pribadi kita untuk posing kita pribadi. Misalnya gini, ini gua contoh pesaraga ya, kenapa Adira itu jenius banget, dia bikin entertainment banget. Jadi kita yang para finalis yang masuk final di malam itu diminta lagu posing kita masing-masing. Jadi kita bebas mengkreasikan lagu kita, aransemennya kita ya sendiri. Kita dulu gue pakai CD, gue kasih dia CD, langsung play aja mas. Gue bilang ke orang mixernya ya, play aja, atau pas pencet nomor 2 ya, soalnya nomor 1 video misalnya, nomor 2 gitu. Nah di situ, nah kalau dilihat dari pon kemarin, mau atlet yang pertama kayak sampai atlet yang kelima lagunya itu doang diulang lagi. It's so boring man. Dan itu marwahnya binaraga, justru posing yang indah itu nggak ada. Siapa tahu ada atlet yang bagusnya di posing, dia bisa menari-nari di atas panggung dengan lagu dan kreasi dia. Kalau aransemen gerakan tuh namanya apa? Koreonya juga dia bikin sendiri satu lagu, bayangin. Itu kan seninya binaraga. Kok kalian hilangkan gitu? Entertainment. Kalau dulu lagu gua The Game, soundtracknya Triple H. Nah itu Motorhead. Nah itu gue selalu kalau gue masuk final, gue lagunya itu The Game. Kadang lagunya Creed. Nah itu dua itu doang. Karena gue cuma 2 kali masuk final. Iya. Kenapa nggak dibikin kayak gitu? Itu kan entertainment gitu. Apa sih artinya satu orang satu lagu? Ya nggak usah 1 lagu lah, setengah lagu lah. Tapi kan itu mewakili, merepresentatifkan diri dia gitu. Dia udah siap-siap. Nggak mungkin ini yang ikut pon 6 orang atau 5 orang ini yang masuk final, pasti dia udah memberikan yang terbaik dong. Dan dia udah nyiapin koreo dia. Harusnya kita menghargai dengan memberikan dia panggung, kita kasih spotlight, lampu yang terbaik, sound system yang terbaik. Dia bisa merepresentasikan badan dia dengan baik. Dan yang kedua ini teknis ya, gue juga nggak tahu. Gue mau sedikit saran sih atau kritik kenapa gitu ya. Kenapa pas prejudging misalnya semua udah posing 7 pos wajib nih, terus ada juri manggil nih, juri
Oke nih, MC-nya bilang kita mau comparison round. Juri 1 panggil nomor 5, 6, 7, 8, 9 naik. Oke. Posingnya hanya posing nomor 1, 3, dan 5. Wah, gue kaget. Hah? Kenapa cuma 3 yang dibandingin? Loh, Binaraga tuh 7 loh. Namanya aja 7 pos wajib. Sekarang kalau gue sama Leo sama Bonbon nih, gue dipanggil bertiga ya. Misalnya nih, yang dibandingin cuman apa? Gue sama Leo sama Bonbon. Yang dibandingin misalnya posing nomor 1, nomor 2, sama nomor 4 gitu. Sedangkan Leo bagusnya perutnya. Posing abs enggak. Back double bicepnya enggak. Ini yang dilihat cuman posing front double bicep, side chest, sama misalnya sama apa? Sama side tricep misalnya. Loh, justru si Leo, siapa tahu Leo tuh bagusnya di abs-nya. Siapa tahu bagusnya di back lat spread-nya. Kan sayang. Sedangkan waktu kalian tuh nggak diburu-buru gitu. Kecuali kalian diburu-buru kayak body contest ya. Oke, posingnya nomor ini aja, posing nomor 1, nomor 2 aja. Kenapa? Karena pesertanya banyak banget. Ini kan ini udah sekali berpon, harusnya mereka punya waktu untuk itu. Dan kadang cuman gue lihat ada cuman 2 kali compare, terus udah. Oke, terima kasih. Silakan istirahat. Udah selesai kelas sekian gitu. Gila, cuma 2 kali compare. Yang di compare cuma nomor 1, pose nomor 1, 3 sama 5 contohnya itu. Yang lainnya kemana? Padahal mereka udah latihan posing itu kan 7 pos wajib. Dan mereka punya keunggulan masing-masing di setiap pose. Kenapa itu yang harus itu malah nggak ditampilin gitu loh. Ya mohon maaf nih, koreksi aja kalau saya salah, ternyata menurut ini nggak benar atau enggak, ya udah kan saya cuma melihat yang ada di kemarin live-nya gitu. Dan udah 3 ya? Oke, nah itu dia, itu untuk saran dan sedikit masukan dari saya, pecinta binaraga di Indonesia. Berikutnya ada yang terakhir nih. Beberapa hari ke belakang ada isu untuk kelas berat 85 plus ya. Ini kan dimenangkan oleh my brother nih, Bang Afu, Rahmat Wijaya. Jadi ada isu kalau kemenangannya dianulir gara-gara kena ada surat dia tuh kena masih dalam hukuman doping gitu. Suratnya nih ya. Suratnya 11 Desember 2023. Tanggal keputusannya 7 November 2023. Sekarang gini ya. Ini logika nih. Kita main logika nih. Bang Afu itu pon sebelumnya itu dia juara 2 dulu, perak. Terus pas di tes doping ternyata yang juara 1-nya kena doping. Akhirnya Bang Afu naik menjadi emas. Bang Afu emas, terus setelah saya di tes doping dan udah ada SK-nya. Surat keputusannya udah ada. Kalau di PON Papua itu Bang Afu tuh bersih dari doping. Dan SK itu bukan sembarang surat, guys. Surat keputusan. Dan tahun 2024 4 April sampai detik IADO bikin surat itu 4 April 2024 nggak ada nama Rahmat Wijaya yang terkena sanksi PON. Maksudnya nggak kena sanksi doping. Kok bisa tiba-tiba kemarin setelah dia emas ada daerah yang atau ada surat itu nongol, terus akhirnya minta medalinya dibalikin dan dikasih ke yang juara 2.
Itu kan aneh. Sekarang logikanya kalau emang Bang Afu masih dalam masa hukuman doping, itu kan ada namanya daftar ulang. Tadi aja ada daftar ulang. Atlet itu nggak boleh, yang ikut PON ya dan udah lolos, itu nggak boleh kena dalam masa sanksi apapun. Gitu loh. Itu ada di pasal, itu ada di technical handbooknya. Nih kalau kalian gak percaya nih, gue bacain ya technical handbooknya soal itu. Technical handbooknya di halaman ke-26, ketentuan umum. Ketentuan umum A, atlet peserta PON adalah yang telah dinyatakan lolos berdasarkan hasil babak kualifikasi PON, pra-PON. Oke, lolos. B, atlet peserta PON provinsi daerah otonomi baru yang telah menjadi surat keputusan Papua untuk memperoleh kuota kelolosan langsung. Oke, itu enggak. C, atlet peserta PON adalah yang telah terdaftar dalam sistem informasi PON, SIM-PON, dan dinyatakan sah oleh Komisi Keabsahan PON. D, nah denger ini, D, atlet peserta PON tidak dalam hukuman terkait doping. Loh. E, atlet peserta PON tidak dalam permasalahan hukum di BAURI atau lembaga hukum olahraga manapun. F, pergantian atlet dengan sistem kualifikasi PON selain entry by name dapat dilakukan oleh setiap kontingen dengan ketentuan bla 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 bla. Nah, nih tambahan lagi nih ya, ketentuan khusus 1 bulan. Oh nih ketentuan khusus 1 bulan sebelum pelaksanaan PON, seluruh atlet peserta termasuk atlet tuan rumah dan DOB diwajibkan untuk melakukan out of competition test drug yang dilaksanakan oleh Indonesia Anti Doping. Seluruh peserta harus dinyatakan bebas dari penggunaan doping dan hasil OCT wajib dilampirkan pada saat pelaksanaan technical meeting. Apabila hasil positif, maka atlet yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bertanding. Itu kalau positif. Sekarang Bang Afu dia sertifikat dari IADO, guys. Nanti gua semuanya surat-suratnya akan kalian bisa lihat. Bang Afu itu dapat sertifikat dari namanya ADEL, Anti Doping Education Learning Certificate, Ci Rahmat Wijayani, tanggal 7 bulan 2 2024. Kalau emang dia dalam masa hukuman, ngapain dia dapat sertifikat ini, guys? Itu logikanya aja udah. Dan kalau protes ya, kalau mau protes harusnya sebelum pertandingan harus ada yang protes. Misal lagi timbang badan, gue nggak setuju, aku ikut. Kenapa? Dia dalam masa hukuman, nih bukti-buktinya gitu. Jangan pas abis tanding terus sudah dapat medali baru protes. Aduh, ya itulah guys, kalian bisa nilai sendiri. Ini juga dan lucunya lagi ada gue nggak tahu ada foto yang kalau emasnya udah diserahin ke atlet lain, terus juga padahal si Bang Afu masih megang emasnya dia gitu. Jadi lucu itu yang dikasih emas apaan Leo ya? Apa emas IFF jangan-jangan? Ya itulah guys, itu sedikit review PON Binaraga 2024. Kalian bisa nilai sendiri. Di sosmed pun banyak beredar. Jadi ini untuk kemajuan Binaraga ke depannya, jangan sampai Binaraga ini kalah sama body contest, sama main fisik. Ya emang udah sekarang udah kalah sih. Karena pertandingan juga udah hampir nggak ada juga mungkin setahun sekali. Kasihan pelaku Binaraga ini nggak ada panggung untuk mereka untuk aktualisasi diri gitu. Sekarang semuanya serba ke body contest. Gue juga bingung. Lu bingung nggak? Oh lu mah emang pengen jadi body contest lu ya. Apa ya? Ya semoga
olahraganya jangan sampai bener-bener mati sih, karena itu adalah cikal bakalnya fitness ya. Olahraganya ya binaraga gitu guys, kalian bisa nilai sendiri. Gue pegang mic nih kayak mau nyanyi kan. Thank you guys, ini dia Strong News kali ini. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf, atau ada berita yang mungkin nggak bener ya kalian bisa koreksi sendiri. Mungkin sumber dari saya juga bisa aja salah, atau Anda yang kurang benar. Gue ngomong apa sih? Terima kasih guys, and bye.